Siapa sangka, seorang supir pribadi yang tidak tahu apa-apa, rela menikahi majikannya yang sedang hamil, hanya demi menutupi aib dan menjaga nama baik sang wanita. Tapi siapa yang menyangka, keputusan itu justru mengubah hidup mereka selamanya. Bagas bukan siapa-siapa. Ia hanya lulusan SMA dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu. Merantau ke Jakarta dengan bekal doa dan tekad, meninggalkan ibunya yang sedang sakit di kampung. Bertahun-tahun ia hidup dari pekerjaan serabutan, jadi kuli bangunan, penjaga malam, apa saja, sampai akhirnya nasib mempertemukannya dengan sebuah keluarga kaya raya di kawasan elit Jakarta Selatan. Di sana, Bagas diterima sebagai sopir pribadi seorang wanita muda bernama Sinta Anggraini, putri tunggal pemilik perusahaan properti besar yang namanya sering terpampang di media. Sinta dikenal dingin, disiplin, dan selalu menjaga citra keluarga. Wajahnya cantik dan karismatik, langkahnya tegas, tutur katanya terukur. Di mata orang-orang, ia sempurna. Tapi di mata Bagas, ia seperti bintang yang terlalu jauh untuk digapai. Meski hanya sopir, Bagas dikenal jujur, rajin, dan sopan. Ia selalu tepat waktu, tak banyak bicara, dan tak pernah menatap majikannya lebih dari yang perlu. 2 tahun bekerja, hubungan mereka tetap profesional, dingin, kaku, sebatas urusan kantor dan jadwal rapat. Namun di balik sikap tegas Sinta, Bagas pernah melihat sisi lain yang tak semua orang tahu. Kadang, setelah pulang dari rapat atau acara keluarga, Sinta menangis diam-diam di kursi belakang mobil. Bagas pura-pura tak melihat. Tapi wajah itu, wajah yang biasanya tegar, pernah terlihat rapuh, seolah menyimpan luka yang dalam. Hingga suatu malam, segalanya berubah. Bagas diminta menjemput Sinta dari sebuah hotel mewah di pusat kota. Namun yang datang malam itu bukan Sinta yang biasa ia kenal. Wanita itu keluar dari lobi dengan wajah panik, mata sembab, dan langkah tergesa. Di tangannya ada map kecil dan tas jinjing. "Mas Bagas, antar saya pulang. Tapi jangan lewat gerbang utama," ucapnya cepat sambil masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, suasana begitu tegang. Tak ada sapaan, tak ada percakapan. Hanya suara napas berat dan tatapan kosong Sinta keluar jendela. Bagas bisa merasakan, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar, tapi ia belum tahu apa. Dan ia tak sadar, malam itu adalah awal dari keterlibatannya dalam rahasia kelam keluarga Anggraini, rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya, Sinta berubah. Ia lebih sering melamun, jarang bicara, dan mulai meminta Bagas membawanya ke tempat-tempat aneh. Klinik kecil di pinggiran kota, apotek di daerah terpencil, atau rumah makan sederhana di gang sempit. Bagi Bagas, semua itu tak biasa untuk wanita sekelas Sinta. Tapi sebagai sopir, ia hanya diam. Ia menjaga jarak, seperti biasa. Sampai suatu pagi, Sinta tiba-tiba muntah di dalam mobil. "Maaf, Mas Bagas," katanya dengan wajah pucat. Bagas segera menepi, mengambil tisu dan air mineral. "Nggak apa-apa, Bu. Saya antar ke klinik aja, ya." Namun Sinta menggeleng cepat. "Nggak usah. Bawa saya pulang saja, lewat jalan belakang." Sejak hari itu, kondisi Sinta makin sering lemas. Kadang ia memegangi perutnya diam-diam. Dari situ, Bagas mulai curiga, ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia menahan diri, sampai suatu hari ia diminta menjemput Sinta dari sebuah rumah bidan kecil. Dari balik kaca mobil, Bagas melihat Sinta keluar membawa amplop putih, amplop hasil USG. Ketika masuk ke mobil, Sinta tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, memejamkan mata, dan menangis dalam diam. Amplop itu terbuka, memperlihatkan secarik foto hitam putih kecil, gambar janin di dalam kandungan. Bagas tertegun. Majikannya hamil. Dan ia tahu satu hal pasti, Sinta belum menikah. Tak ada cincin di jarinya. Tak ada kabar lamaran. Dan di keluarga sebesar itu, ini adalah aib besar. Bagas menunduk. Ia tahu ini bukan urusannya. Tapi entah kenapa, melihat Sinta menangis membuat dadanya sesak.
Untuk pertama kalinya, ia merasa jarak antara mereka seolah hilang. Mereka kini sama-sama menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan hidup. Malam itu hujan deras. Mobil Bagas terparkir di garasi rumah keluarga Sinta. Ia baru saja mematikan mesin ketika pintu belakang terbuka. Sinta berdiri di sana, tanpa riasan, mengenakan daster panjang, wajahnya pucat dan lelah. "Mas Bagas, ikut saya sebentar," katanya pelan. Bagas menurut, mengikuti langkah majikannya ke ruang tamu kecil di belakang rumah. Ruangan itu sunyi, hanya suara hujan di genting. Sinta duduk, kedua tangannya gemetar memegang cangkir teh yang tak disentuh. "Aku butuh bantuanmu, Mas Bagas," ucapnya lirih. Matanya lurus menatap, tapi penuh ketakutan. Bagas diam, menunggu. Aku hamil," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Dan ayah dari bayi ini sudah meninggalkanku." Dia pengecut. Dia takut pada keluarganya, pada publik. "Aku nggak bisa biarkan orang tuaku tahu." Bagas menunduk. "Saya ikut prihatin, Bu." Tapi kalimat berikutnya dari Sinta membuat waktu seakan berhenti. "Aku ingin kamu menikahiku, secara siri, hanya di atas kertas." Nada suaranya cepat, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku akan membayar. Aku tahu kamu butuh uang. Kamu bisa tetap bekerja seperti biasa. Aku hanya butuh status." Bagas menatap wanita di depannya dengan mata membelalak. Dunia seperti berhenti sesaat. "Bu, saya ini cuma supir," katanya lirih, hampir tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Sinta menatapnya, tenang tapi matanya bergetar. "Karena kamu yang paling bisa dipercaya, Bagas. Dan kamu tidak akan menuntut macam-macam. Aku tahu itu." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dada Bagas. Ia terdiam, tak tahu harus marah atau kasihan. Ia bukan lelaki gila harta, tapi ia tahu keadaan ibunya di kampung sedang sakit parah. Adiknya pun butuh biaya sekolah. Tawaran itu menghinakannya sebagai pria, tapi di sisi lain, juga menggoda karena kebutuhan. Ia tak mencintai Sinta. Tapi bagaimana mungkin ia tega melihat wanita itu hancur sendirian? "Kalau saya setuju," suaranya bergetar, "apakah keluarga ibu akan tahu?" Sinta menggeleng cepat. "Tidak. Ini hanya untukku, untuk menjaga namaku. Kamu tetap jadi sopir, tapi secara hukum, kamu suamiku." Malam itu, di antara suara hujan yang mengguyur genting, Bagas tak menjawab apapun. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, keputusan malam ini akan mengubur harga dirinya, dan membuka jalan menuju kehidupan yang gelap, misterius, dan tak terduga. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Di sebuah rumah ustaz sederhana di pinggiran kota, berlangsung pernikahan yang bahkan tak pantas disebut sebagai pesta. Tak ada dekorasi, tak ada tamu undangan, tak ada senyum bahagia. Hanya ada dua orang saksi, seorang penghulu, dan dua hati yang sama-sama kosong. Bagas mengenakan kemeja putih lusuh dan celana hitam pinjaman. Sinta memakai gamis krem sederhana, wajahnya tanpa riasan, menunduk sepanjang prosesi. Dengan suara pelan namun tegas, penghulu mengucapkan ijab kabul. Bagas, dengan tangan dingin dan dada berdebar, menjawab, "Saya terima nikahnya Sinta Anggraini binti Sutaryo dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Tak ada tepuk tangan, tak ada peluk haru, hanya hening. Sinta tak menatap Bagas setelah akad. Ia berdiri, menyerahkan amplop kepada ustaz, lalu berkata singkat, "Selesai." Dalam perjalanan pulang, Sinta berbicara tanpa menoleh. "Jangan pernah menyebut hal ini di rumah. Kamu tetap sopir seperti biasa. Kita tidak tinggal serumah, tidak tidur sekamar, dan tidak ada hubungan suami istri. Paham?" Bagas hanya mengangguk. Setiap kata Sinta terasa seperti pisau yang menyayat hati. Tapi ia sudah siap. Peran sebagai suami palsu ini hanyalah formalitas, status tanpa makna. Namun entah kenapa, di dalam hatinya yang paling dalam,
ada luka kecil yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di rumah, Bagas kembali ke kamar kecilnya di belakang rumah. Sementara Sinta masuk lewat pintu utama, disambut oleh para pembantu dan sekretaris yang tak tahu apapun tentang rahasia besar itu. Hari itu, Bagas resmi menjadi suami siri seorang wanita kaya. Namun di mata dunia, ia tetaplah sopir. Dan malam itu, dari balik jendela kamarnya yang sempit, Bagas menatap langit Jakarta yang muram. Ia bertanya dalam hati, apakah hidup ini masih milikku sendiri? Ataukah aku kini hanya bagian dari sandiwara orang lain? Hari-hari berlalu setelah pernikahan siri itu. Secara kasat mata, tak ada yang berubah. Bagas tetap duduk di balik kemudi, mengantar Sinta ke kantor, ke rapat, ke pertemuan keluarga. Sinta pun tetap bersikap seperti biasanya. Dingin, formal, seolah tak pernah terjadi apapun. Namun di balik rutinitas itu, ada yang perlahan bergeser. Sinta kini lebih sering diam. Wajahnya murung, tubuhnya mulai lemah, dan kadang, di tengah perjalanan, ia tiba-tiba meminta berhenti hanya untuk menangis pelan sambil menatap keluar jendela. Bagas tak pernah bertanya. Ia hanya menyodorkan tisu, menawarkan air hangat, atau menepikan mobil di tempat sepi sampai Sinta tenang. Ia tak tahu kenapa, tapi rasa peduli itu tumbuh diam-diam di dalam dadanya, seperti benih kecil yang disiram oleh empati. Suatu malam, pintu kamar kecil Bagas diketuk pelan. Ia membuka, dan mendapati Sinta berdiri di sana, pucat, tubuhnya gemetar. "Mas Bagas, aku mual parah. Bisa tolong belikan sesuatu? Aku nggak bisa keluar kamar. Takut ketahuan pembantu." Bagas tak banyak bicara. Ia segera mengenakan jaket, pergi ke minimarket, dan kembali dengan kantong plastik berisi susu hangat, roti kering, minyak angin, dan sebuah bantal kecil untuk menopang punggung. Sinta terdiam. Baru kali itu ia menatap Bagas lama. Lelaki yang dulu hanya ia anggap alat penutup aib, kini menjadi satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya tanpa pamrih. "Kenapa kamu lakukan semua ini?" tanya Sinta pelan. "Kamu bisa saja benci aku." Bagas tersenyum tipis. "Saya cuma jalani apa yang sudah saya sepakati. Dan saya nggak tega lihat ibu, Mbak Sinta, sendirian." Sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sekaku dulu. Sinta mulai sesekali membuka percakapan ringan di mobil. Ia bahkan mulai memanggilnya dengan nama, tanpa embel-embel, "Mas Supir." Dan bagi Bagas, itu saja sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Namun semakin tumbuh rasa itu, semakin ia sadar, cinta yang lahir ini tak punya tempat. Ia hanyalah suami di atas kertas. Tak lebih, dan mungkin tak akan pernah lebih. Waktu berlalu. Perut Sinta kini semakin membesar, dan rahasia itu makin sulit disembunyikan. Ia mulai jarang datang ke kantor, berbohong pada keluarganya dengan alasan bekerja dari rumah, karena stres pekerjaan. Dan di balik semua kebohongan itu, Bagas menjadi sosok yang diam-diam menjaga segalanya tetap berdiri. Ia yang membelikan vitamin, menyiapkan makanan, bahkan mengantar Sinta ke bidan langganan mereka dengan mobil tanpa plat kantor. Semuanya dilakukan larut malam, dalam diam, demi menutupi rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Malam demi malam, Bagas sadar. Ia tak lagi sekadar sopir. Ia adalah penjaga rahasia seorang wanita yang terjebak di antara cinta, gengsi, dan aib keluarga. Dan tanpa sadar, hatinya pun mulai ikut terpenjara di dalamnya. Malam itu datang dengan tenang, tapi di kamar lantai atas, suara benda jatuh memecah kesunyian. Sinta terdengar merintih, tubuhnya gemetar menahan sakit. Pembantu rumah sudah terlelap, hanya Bagas yang terjaga di ruang bawah. Ia spontan berlari menaiki tangga, dadanya berdegup keras. Begitu pintu kamar terbuka, ia melihat Sinta terduduk di lantai, wajahnya pucat, air mata jatuh bersamaan dengan napas yang tersengal. "Mas, sakit, air ketubanku pecah," katanya gemetar. Tanpa berpikir panjang, Bagas mengangkat tubuh Sinta dan membawanya keluar rumah. Malam yang sepi berubah menjadi lintasan gila ketika mobilnya melaju menembus gelap menuju klinik bersalin langganan mereka. Tangannya gemetar di setir,
Keringat membasahi dahi, tapi suaranya tetap lembut menenangkan Sinta yang berteriak kesakitan di jok belakang. Beberapa jam kemudian, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, suara tangis bayi memecah keheningan. Sinta menangis, bukan hanya karena rasa sakit telah usai, tapi karena kenyataan yang menghantam jiwanya. Anak itu lahir tanpa nama ayah di mata dunia. Dengan mata basah, ia menatap bayi mungilnya lalu menoleh ke arah Bagas yang berdiri kaku di balik pintu. "Mas Bagas," ucapnya pelan, "kamu mau menggendongnya?" Bagas mendekat dengan langkah hati-hati, tangannya gemetar saat menerima bayi itu. Begitu kulit mungil itu menyentuh dadanya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mengalir dalam dirinya. Hangat, tenang, dan begitu dalam. "Namanya siapa, Bu?" tanya Bagas perlahan. Sinta terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara berat. "Ayla." Bagas terpaku. Nama itu menancap di dadanya seperti janji yang tak terucap. "Aku tahu ini tidak adil untukmu," kata Sinta lirih. "Tapi kamu satu-satunya orang yang tetap ada saat semua orang pergi. Dan entah kenapa aku percaya kamu akan jadi ayah yang lebih baik daripada siapapun." Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Meski statusnya tetap tersembunyi, Bagas tak lagi sekadar supir. Ia menjadi tangan yang pertama kali menggendong Ayla saat menangis, menjadi bahu yang Sinta sandari saat malam terasa panjang. Ia mengganti popok, menimang bayi kecil itu, dan diam-diam mencintai keduanya tanpa berani berkata. Sinta sendiri bingung, apakah perasaan di hatinya adalah cinta, atau sekadar terima kasih yang tumbuh terlalu dalam. Sementara Bagas tahu, posisinya hanya suami dalam senyap, ayah dalam bayangan, dan cinta dalam diam yang perlahan menyesakan. 3 bulan setelah kelahiran Ayla, suasana rumah besar keluarga Sinta mulai berubah. Ayahnya, Pak Sutario, pengusaha besar yang keras dan penuh gengsi, mulai curiga. Sinta yang dulu disiplin dan aktif di perusahaan tiba-tiba menghilang dari publik. Ia jarang keluar rumah, tak hadir di acara keluarga, dan tak pernah lagi terlihat bersama teman-temannya. Dia sembunyikan sesuatu, gumam Pak Sutario pada istrinya. "Dan aku curiga itu soal laki-laki." Kecurigaan itu akhirnya meledak ketika seorang saudara jauh datang berkunjung tanpa kabar, dan tanpa sengaja melihat botol susu bayi di dapur. Pembantu rumah yang ditanya hanya bisa gagap. 2 hari kemudian, keluarga besar datang mendadak. Sinta panik. Ia segera menyembunyikan Ayla di kamar belakang bersama Bagas. Namun, suara tangis bayi menembus tembok rahasia itu. Pak Sutario berjalan cepat ke arah sumber suara, membuka pintu kamar kecil, dan seketika wajahnya memucat oleh amarah. Di hadapannya, Bagas, sang supir, sedang menggendong bayi mungil dengan ekspresi cemas. "Apa-apaan ini?" bentaknya. "Siapa ayah anak itu?" Sinta berlari masuk, air matanya jatuh. "Papa, aku bisa jelaskan." "Jangan bohong," bentak ayahnya lagi. Dan di hadapan seluruh keluarga yang kini memenuhi ruang tamu, Sinta akhirnya berani berkata, "Bagas, suami siriku. Dia ayah dari anakku." Seisi ruangan hening sejenak sebelum teriakan, hinaan, dan amarah pecah bersamaan. Pak Sutario hampir memukul Bagas jika Sinta tidak melindungi pria itu dengan tubuhnya sendiri. "Kamu tega, Sinta?" jerit ibunya sambil menangis. "Kamu nodai darah keluarga ini, menikah dengan supir." Bagas hanya menunduk. Tangannya menggenggam Ayla erat di dada, menahan air mata dan napas yang bergetar. Hari itu, rahasia mereka pecah seperti kaca jatuh ke lantai marmer. Sore itu juga, Bagas diusir dari rumah besar itu. Sinta menangis memohon, tapi sang ayah sudah tak mau mendengar. Dengan satu tas kecil di tangan dan Ayla yang terus menangis, Bagas berjalan keluar gerbang besar keluarga itu, tanpa istri, tanpa rumah, tanpa masa depan yang pasti. Namun di dalam hatinya, ada tekad yang tak tergoyahkan. "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku akan jadi ayah yang baik untuk Ayla, meski dunia menolak keberadaanku." Sejak hari itu, dunia Sinta pun runtuh. Rumah megahnya terasa seperti penjara penuh penyesalan. Ayla menangis setiap malam,
seolah mencari sosok yang biasa menggendongnya dan menenangkan dengan lagu lembut. Sinta mencoba berbicara dengan ayahnya, tapi hanya mendapat dingin dan penolakan. "Kalau kamu pilih supir itu," kata Pak Sutario tajam, "kamu keluar dari rumah ini. Anggap saja kamu bukan anakku lagi." Sementara itu, Bagas hidup sederhana di kamar kos kecil pinggiran kota. Ia berhenti bekerja sebagai sopir, menggunakan semua tabungannya untuk membeli susu, popok, dan kebutuhan Ayla, karena Sinta diam-diam menitipkan bayi itu padanya beberapa hari setelah pengusiran. Ia tahu, Sinta tak sanggup menahan tangisan bayi itu. Dan ia tahu, satu-satunya yang bisa menenangkan Ayla hanyalah dirinya. Namun status mereka kini menggantung. Suami istri yang terpisah paksa, cinta yang terlambat tumbuh dan tak punya tempat di hadapan dunia. Hujan sore itu turun perlahan, seolah langit pun ikut menangis atas kisah mereka yang menggantung. Dua hati yang sempat disatukan, kini terpisah paksa oleh gengsi dan luka masa lalu. Sinta, dengan langkah gontai, berdiri di depan pintu kos Bagas. Tangannya membawa seikat pakaian bayi dan sebuah payung kecil. Wajahnya basah, entah oleh air hujan atau air mata. "Bagas?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku salah." Bagas yang sedang menimang Ayla hanya terdiam. Wajahnya kaku, matanya menatap perempuan yang dulu menutupinya dari dunia, tapi kini datang membawa penyesalan. Sinta melangkah masuk pelan, duduk di lantai sempit, lalu menatap Bagas dan bayi mereka dalam diam. Hening beberapa saat, sebelum akhirnya ia bicara. "Awalnya aku cuma butuh kamu untuk menutupi aibku," ujarnya lirih. "Tapi setelah semua yang kamu lakukan, caramu menjaga aku, caramu merawat Ayla tanpa pamrih, meski dihina, meski diusir, aku sadar. Bagas, aku sayang kamu. Bukan karena kamu menolongku, tapi karena kamu tulus. Saat semua orang hanya peduli pada gengsi." Bagas tercekat. Antara percaya dan tidak. Luka di hatinya masih membekas. Ia menatap Sinta dengan mata bergetar. "Yakin kamu masih mau sama aku? Aku ini cuma supir. Dunia nggak akan pernah anggap kita setara." Sinta menatap balik, matanya basah tapi mantap. "Aku nggak peduli dunia. Aku cuma peduli kamu dan anak kita." Malam itu, cinta mereka tak lagi sembunyi. Sinta akhirnya memilih jalan yang berbeda, keluar dari rumah mewahnya, meninggalkan nama besar dan kenyamanan. Ia memilih Bagas dan bayi kecilnya, Ayla. Dari wanita kelas atas yang biasa diperintah dan dilayani, Sinta kini belajar mencuci baju sendiri, menidurkan anak di ruang sempit, dan tertawa di atas tikar rotan bersama lelaki yang dulu hanya disebut supir. Dunia mencibir. Media gosip mulai mengendus kisah mereka. Mantan rekan kerja menyindir lewat media sosial. Tapi Sinta tetap teguh. Karena cinta sejati, baginya, tak butuh pengakuan dunia. Cukup diakui oleh hati. Hari-hari di rumah kecil itu berjalan sederhana namun penuh makna. Setiap pagi, Bagas menyiapkan sarapan seadanya. Ia menggendong Ayla sambil menyapu halaman, tertawa kecil bersama Sinta saat bayi mereka mulai belajar tersenyum. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sore itu, seorang pria berjas datang ke rumah kontrakan mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga Sutario, ayah Sinta. Dengan nada dingin, ia menyampaikan pesan yang mengguncang. Tuan Sutario bersedia menerima Nona Sinta dan cucunya kembali, dengan syarat, dia harus menceraikan Anda. Bagas terdiam. Pengacara itu meletakkan map coklat di meja kecil. Di dalamnya, surat perjanjian, sertifikat rumah, mobil, dan uang tunai dalam jumlah besar. Semuanya, asal Bagas pergi dari kehidupan Sinta dan Ayla. Saat Sinta pulang dan melihat map itu, ia langsung tahu. "Aku tahu papa bakal begini," ucapnya pelan. Bagas menatapnya, suaranya serak. "Kalau kamu terima semua itu, kamu dan Ayla hidup enak. Aku cuma beban, Sinta." Sinta menatapnya tajam, matanya berkaca-kaca. "Kamu bukan beban, Bagas. Kamu rumahku. Hidup enak tanpa kamu, bukan hidup." Namun malam itu, Bagas tak bisa tidur.
Ia memandangi wajah kecil Ayla yang tertidur di pelukannya. Dalam hatinya, perang berkecamuk. Ia tahu Sinta menderita meninggalkan kemewahan. Ia tahu, hanya dirinya yang menghalangi Sinta untuk kembali pada kehidupan yang layak. Dan pagi itu, Bagas menulis surat. Sebelum matahari terbit, ia pergi diam-diam. Dalam suratnya tertulis, "Kalau mencintaiku berarti kamu harus menderita, maka biarkan aku pergi. Aku bukan laki-laki hebat, tapi cukup waras untuk tahu kapan harus mundur, agar orang yang kucintai bisa bahagia." 3 hari Bagas menghilang. Sinta mencarinya kemana-mana. Dan di hari keempat, ia menemukannya di pelataran masjid tempat mereka dulu menikah. Bagas duduk sendirian, wajahnya lusuh tapi damai. Sinta berdiri di depannya, menahan tangis. "Aku nggak butuh dunia, Bagas," katanya dengan suara gemetar. "Aku cuma butuh kamu." Bagas terdiam. Tapi kali ini, ia berdiri. Ia menggenggam tangan Sinta, erat, sangat erat. Karena di saat itu ia sadar, keputusan terbesar dalam hidupnya bukan soal pergi atau bertahan, tapi soal memilih untuk melawan dunia, demi 2 hal yang kini paling berarti: cinta dan keluarga. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Siapa sangka, seorang supir pribadi